dari masalah ilmu pemerintahan serta kepemimpinan, Pak, lebih enak menjabat DPRD kabupaten atau kepala desa? Kepala desa. Kepala desa, Pak. Kepala desa. Kalau menjabat kepala desa gitu kan, itu langsung bersentuhan dengan masyarakat. Yang kedua, kita kan pengguna anggaran. Jadi bebas menentukannya. Dulu ketika jadi dewan, kita nggak bisa. Karena kita hanya membuat kebijakan. Legislasi, undang-undang gitu kan. Kalau di kepala desa itu semua urusan yang terkecil sampai yang terbesar, kalau bahasa dari sajadah sampai haram jadah, kepala desa wajib tahu. Dia wajib tahu. Wajib tahu. Makanya kalau diberatkan berat kepala desa. Berat pimpinan kepala desa. Sekarang memimpin 6.000 lebih. 6.000 kan penduduk seperti 6.000. Kalau dewannya tinggal ada aspirasi kasih, ada reses tinggal datang gitu kan. Ada jatah pokok pikiran tinggal ditumpahkan seperti itu. Kalau kepala desa kan nggak seperti itu. Dari mulai rancangan bangunan sampai mengamankan suatu wilayah kan, kepala desa wajib. Dan itu tantangannya bukan kecil, besar. Makanya banyak kepala desa yang mempertaruhkan nyawanya untuk itu. Banyak kepala desa yang meninggal seperti belum itu gitu. Mungkin seperti itu. Karena masyarakatnya pro dan kontra. Alhamdulillah Cipres tidak seperti itu. Cipres damai. Sekarang kalau orang Cipres tetap damai. Kalau kita bawa yang benar, gitu kan. Minimalnya bawa yang benar. Dan berlakulah adil, jujur seperti itu. Walaupun banyak yang nggak menerima juga sih. Jujur menurut kita, belum tentu menurut masyarakat. Adil menurut kita, belum tentu menurut masyarakat. Makanya hal yang lumrah kalau seorang pimpinan dijelekan Tuhan, jangan dibalas. Kecuali kalau udah keterlaluan, udah keterlaluan loh. Itu mah siap-siap. Kita wajib membela masyarakat. Oh iya benar ya Pak. Ada sampai ada perkataan seperti ini di paslon yang lain atau misalkan pesaingnya. Kalau misalkan anak-anak masih ingin misalkan atau maju, saya lebih baik mundur karena mungkin kalau misalkan dilihat dari elektabilitas unggul sekali. Sangat unggul sekali. Kepercayaan masyarakat Siap. masih dipegang teguh. Iya. Prinsip gotong royong tadi. Iya benar. Pak, kalau misalkan suka dukanya menjadi kepala desanya, Pak, jadi ku di Cipedes apa sih, Pak? Sukanya dulu nih. Banyak. Alhamdulillah. Banyak. Orang Cipres itu tidak banyak tuntutan. Tuntutan orang Cipres itu hanya berapa? Jalan perekonomian dan air. Seperti itu. Mereka tidak menuntut perekonomian harus seperti apa. Yang penting jalan. Ini yang paling berat tugas di Cipres, jalan, pengadaan air bersih. Yang kedua juga tentang keagamaan, seperti itu. Simpel aja. Kalau kita mau berani, yang kedua juga kita punya modal. Kalau punya modal gitu kan sendiri, udah aja perbaiki jalan. Insya Allah bisa merebut suara Cipres. Jalan Cinerut Cipedes aja bagus lah. Waktu gitu. Itu kan tantangan. Yang pertama dulu ketika saya jadi kepala desa kan, tantangan yang paling berat itu jalan. Dan alhamdulillah nyampe. Dalam 6 tahun kita bisa menghotmik Cipedes Cinerut. Masya Allah. Dalam 6 tahun. Walaupun dulu kan ADD-nya kecil, hanya 70 juta setahun. Kalau sekarang besar ya harus lebih dari baik gitu. Harus lebih baik. Tapi ya, mungkin rencana Allah lain akhirnya kan dengan adanya COVID gini. Iya. Berat itu. Terganggu. Iya. Makanya paling berat itu seorang kepala desa untuk Cipres itu perbaikan jalan. Apalagi kemarin habis longsor, Pak ya. Iya. Berat. Kita kan rawan. Termasuk rawan bencana garis merah itu Cipedes termasuk, Pak. Karena tiap tahun ada saja tiap tahun longsor, pokoknya bencana ada. Sehingga udah kalau bosan sih masyarakat bosan perbaikan jalan. Makanya kita rencana ke depan akan ada pengalihan jalan. Kemana, Pak? Itu ke Cijemit. Sekarang udah dirintis kemarin, pas baru jadi kubu 1 bulan lagi, belum 1 minggu dilantik saya rintis jalan. Mudah-mudahan jadi. Amin Pak. Aturannya 2001 awal itu di Murni aturannya katanya mau diganti. Tapi kalau lihat polisi seperti ini saya pesimis. Yang sekarang aja di delete kok 3,8 yang undak aja sekarang di delete. Ya karena dipindahkan COVID itu menjadi penyesalan. Ternyata bayangan itu udah deal gitu kan, udah segala mau diukur gitu.
Udah tinggal rapnya prakna wae. Oh. Tapi Allah punya rencana lainnya. Iya. Berarti jalan yang bukan nantinya ke dari Cibongkot, Iya. Ciloa. Iya. Ciloa, Cijimit. Iya, seperti itu. Kan bebannya nggak Terobosan banyak. yang sangat Iya. memang. Itu kan dulu dibuka waktu zamanku pertama. Oh. Dibuka. Oh. Sekarang kita teruskan lagi. Sekarang itu PR kita. Dulu jadi dewan pernah dicor 400 meter, tapi udah diabaikan lagi. Akhirnya pada rusak, nggak ada yang memelihara. Kita buka lagi sekarang. Saat kemarin beko aja berapa 10 hari, apa 15 hari sih ngebeko gitu. Di Tonjong. Di sono, Di bukan mana? Tonyo, di sono. Di Ciloa Di dan Ciloa. Di Ciloa. Bukan. Ada foto-fotonya. Hmm. tadi Pak dukanya jadi kuwe di Cipedes Pak. Dukanya paling kalau seorang kubu itu dalam menghadapi pertama tentang ekonomi. Ketika kalau kepala desa tidak punya hak kalau sama biaya operasional gitu kecil. Yang kedua tidak ada adanya biaya rumah tangga desa. Itu yang paling berat, itu menghadapi seperti itu, banyak tamu-tamu segala macam. Sedangkan anggarannya tidak ada dulu mah. Tahu sekarang juga ada, nggak tahu, saya nggak tahu. Tapi sekarang kayak nggak ada untuk biaya rumah tangga. Makanya tuntutan yang paling besar itu untuk para pemangku kebijakan yang di atas, tolong kasih biaya rumah tangga untuk pemerintahan desa. Dulu kan ketika kita di dewan, di setingkat bupati kan ada biaya rumah tangganya. Padahal kita sama-sama aja jabatan politis. Sama. Iya. Kita punya jengkol sama dengan bupati, sama dengan gubernur, presiden juga sama seperti itu. Tapi kita nggak punya biaya rumah tangga. Padahal itu beban. Ketika ada tamu, kita harus menyediakan. Nggak dapat anggaran dari mana? Itu nge-backupnya dari mana Pak sekarang? Iya dari mana aja, kadang-kadang pribadi segala macam. Pribadi. Seperti itu. Pengorbanan Iya. tidak hanya pikiran, tenaga, materi pun. Siap. Dan masyarakat tidak akan tahu. Tidak akan tahu. Tidak akan tahu. Malahan ketika ada apa-apa ya diperbuatkan desa kepala desa di dalamnya kan kalau mereka tahu. Itu sebagiannya Allah betul. Tapi alhamdulillah untuk sekarang kan ada siltap ya. Untuk sekarang mah ada siltap ya. Penghasilan tetap. Dulu kan tidak ada. Zaman saya 2006, 2007, 2013 tidak ada. Berarti dari Bangkok. Dari Bangkok aja. Dari Bangkok paling aja, juga ya. itu ada dari kinerja pemerintah daerah, provinsi dulu itu berapa ya? Kecil. Dulu bisa dianggarkan paling sebulan itu gajiku itu 350. Wah, 350.000. Iya, Sebulan. Wow. Itu kalau dipadatkan itu. Makanya kecil. Tapi alhamdulillah karena mungkin tujuannya ya untuk membangun ya akhirnya Allah memberikan rezeki apapun jalan. Jangan pernah takut lah dengan rezeki. Siap. Selagi kita baik, Benar, berbuat benar. baik, maksud berbuat itu untuk masyarakat dan lurus gitu kan. Iya. Biarkan orang lain mau ngomong apapun, lurus aja. Pasti rezeki akan ada. Oke, Iya, siap. Nah, aja, santai. Terakhir Pak, barangkali berkenan mohon memberikan pesan dan nasihat bagi kami selaku generasi muda, pemuda Cipedes supaya nantinya ketika sudah sukses kita kembali mengabdi di Cipedes ini. Iya, Pak. Itulah yang saya harapkan. Kenapa Cipedes masih belum maju? Karena pertama mungkin SDM-nya ya, SDM masyarakat. Yang kedua, ketika seorang pemuda berhasil dengan jalurnya masing-masing itu kan, baik dari pendidikannya, dari ekonomi, mereka merantau dan bukan ke tanah air. Malah yang saya sayangkan itu dia itu hanya bisa mengkritik ketika lihat pembangunan desanya jelek. Mereka tidak pernah tahu di dalamnya akan seperti apa. Iya. Makanya saya harapkan dan saya himbau bagi generasi muda khususnya gitu ya, umumnya ya masyarakat Cipedes yang ada di luaran atau di dalam tubuh desa sendirilah yang udah berhasil, pedulilah ke desa. Karena desa membutuhkan uluran tangan daripada semua masyarakat. Jangan pernah bertanya. Saya yang paling titip ya, jangan pernah bertanya desa sudah memberikan apa sama kita. Tapi bertanya apa yang telah kita berikan sama desa. Iya. Makanya seperti itu. Baik anak muda, apalagi anak muda kan jangkauannya panjang. Karena kan ini titipan kan, titipan dari karung-karung kurang mengenai desa atau yang hakikatnya dari Allah.
tatanannya kan harus diperbaiki, baik dari segi ekonominya, dari segi pembangunan, khususnya dari segi agamanya. Itu buat anak muda. Khususnya buat anak muda kita punya pesantren banyak. Coba pedulilah terhadap pesantren. Yang saya tahu pesantren aja gitu. Masjid dan pesantren, terutama pesantren. Itu karena dulunya pesantren itu dibuat oleh anak muda. 99 sampai 2000 itu yang mendirikan anak muda. Termasuk bapak di dalamnya kan? Iya. Sebagai Karang Taruna. Karang Taruna. Makanya itu aset pemuda, bukan aset siapa siapa kan, apa namanya, pesantren. Pedulilah, sok gali, ajak rangkul para pemuda yang belum tahu. Jangan hanya game, bisanya kan. Game. Iya, bisanya mabar apa tuh? Mabar itu. Pesantren pedulilah. Ya minimal kalau mau, dulu kan ketika zaman 99 2000 itu banyak pemuda yang peduli dan kisahnya gitu ya. Sedih juga. Untuk pembelian tanah mereka mengumpulkan. Dari setiap yang hadir itu ada yang 5.000. Setiap yang dari Jakarta ada 10.000. Pokoknya wajib yang tiap hari dari Jakarta untuk lingkungan desa kita semuanya kita pungut. Mau tidak mau kita pungut. Kalau yang merekanya terima ya ada yang 100. Tiap bulan, pokoknya mereka ketika datang ke Jakarta, datang dari Jakarta atau dari mana apapun, harus wajib. Wajib. Tahu sekarang nggak ada peduli seperti itu, nggak ada. Mungkin pimpinannya harus kita ingatkan gitu kan. Kita akan menggali lagi potensi pendidikan itu. Karena sekarang dana desa kan gede. Dan salah satunya pemuda yang jadi acuan. Jadi semangat ya anak muda. Siap. Terima kasih Pak atas waktunya. Barangkali nanti ada yang dari audiens atau penonton yang ingin bertanya dan memberikan komentar atau apapun itu usulan, kita wawancara lagi sama Pak Kades, tinggal di komen. Jangan lupa subscribe dan like ya. Paling itu saja Pak. Terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf apabila mengganggu waktunya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.